Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Bapak Kusairi SPD MM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Limau. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Limau dan seluruh siswa-siswi peserta didik baru yang saat ini mendengarkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau PLS di SMA Negeri 1 Limau yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pepi Yuniarti, tempat tanggal lahir Lahat 5 Juni 1985. Jurusan pendidikan adalah S1 Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Alamat saya di Desa Banjar Agung, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Mungkin itu sekilas biodata dari saya. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang tata krama dan belajar efektif. Siswa-siswi peserta didik baru SMA Negeri 1 Limau, tata krama adalah istilah yang bersinonim dengan sopan santun. Berasal dari bahasa Jawa yaitu tata berarti aturan dan krama atau kromo berarti baik. Jadi, tata krama adalah tata aturan yang baik. Tata aturan yang baik ini dilakukan oleh manusia sesuai dengan lingkungannya. Selanjutnya, tata krama suatu bangsa pasti berbeda-beda dengan bangsa yang lain. Karena tata krama berkaitan dengan kebiasaan atau etiket yang muncul dari adanya pergaulan. Misalnya, di negara Jepang, menganggukkan kepala menandakan tidak suka atau tidak setuju. Dan sementara di negara kita sendiri yaitu negara Indonesia, menganggukkan kepala menandakan kita mengiyakan sesuatu. Artinya, tata krama antara suatu bangsa dengan bangsa lain berbeda-beda. Maka untuk itu, tata krama dianggap penting bagi kita sebagai manusia. Karena tata krama adalah aturan. Maka manusia yang mengikuti aturan akan diterima di masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya, jika ada manusia yang tidak mengikuti aturan, maka akan diisolir oleh masyarakatnya itu sendiri atau lingkungannya. Misalnya, tata krama cara makan. Tata krama makan harus menggunakan tangan kanan. Maka, jika ada orang yang makan dengan menggunakan tangan kiri, maka orang tersebut dianggap tidak sopan. Setelah dianggap tidak sopan, maka bisa jadi orang tersebut dikucilkan di lingkungan masyarakatnya. Siswa-siswi peserta didik baru SMA Negeri 1 Limau yang saya cintai,
Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan fokus pada materi yang saya sampaikan. Masih berkaitan dengan tata krama. Jadi, tata krama saya spesifikkan khusus untuk sekolah. Tata krama di sekolah tertuang dalam tata tertib yang menuntut semua warga sekolah untuk menjunjung tinggi tata krama. Tata krama yang ada di sekolah tidak hanya berlaku untuk hubungan antara siswa dan guru saja, tetapi mengikat terhadap seluruh warga sekolah, baik hubungan antar siswa dengan guru, hubungan antar guru dengan guru, serta hubungan antar semua orang yang ada dalam lingkungan sekolah, baik para karyawan sekolah, tamu sekolah, pedagang di sekolah, ataupun sebagainya. Siswa-siswi peserta didik baru SMA Negeri 1 Limau yang saya cintai, selanjutnya sedikit tata krama di sekolah yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tata krama berpenampilan. Siswa-siswi hendaknya berpenampilan sesuai dengan aturan, tidak boleh berlebihan. Siswi tidak diperkenankan bersolek berlebihan atau tidak diperkenankan menggunakan perhiasan yang berlebihan. Sedangkan siswa menggunakan potongan rambut yang sesuai dengan budaya ketimuran yang dipegang oleh bangsa Indonesia. Penampilan yang lain mengikuti dengan aturan tata tertib di sekolah SMA Negeri 1 Limau yang sudah ditetapkan nanti. Yang kedua, tata krama berpakaian. Siswa-siswi menggunakan pakaian sekolah yang sudah ditentukan oleh sekolah. Sementara ketika menggunakan pakaian bebas atau baju bebas saat di sekolah, ukuran sopannya adalah menggunakan baju kemeja, bercelana panjang atau rok dan memakai sepatu. Tidak diperkenankan memakai sendal, celana pendek ataupun kaos oblong. Selanjutnya, tata krama berjalan. Siswa-siswi hendaknya berjalan dengan sopan. Berjalan dengan sopan adalah berjalan tanpa membunyikan gesekan ataupun suara yang terdengar. Jika berjalan di depan orang yang dihormati, hendaknya permisi atau membungkukkan sedikit badannya. Jika dimungkinkan, maka lebih baik memilih jalan lain sehingga tidak melalui orang yang dihormati. Kemudian yang keempat, yaitu tata krama berbicara. Tata krama berbicara, siswa-siswi ketika berbicara dengan orang yang dihormati, hendaknya menggunakan bahasa yang sopan. Ukuran berbicara yang sopan di sekolah adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jika ada guru yang bertanya menggunakan bahasa Lampung ataupun bahasa Jawa, maka siswa harus menjawab pertanyaan tersebut dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ini tata krama yang terakhir, tata krama makan, yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Siswa-siswi hendaknya makan dengan cara yang sopan. Makan yang sopan adalah makan dengan menggunakan tangan kanan. Makan tidak boleh sambil berdiri ataupun berjalan.
Dan kalau bisa, ketika makan, kita tidak bicara dengan orang lain. Anak-anakku, siswa-siswi peserta didik baru SMA Negeri 1 Limau yang saya banggakan, sekian penjelasan saya mengenai tata krama. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang belajar efektif. Untuk belajar efektif, SMA Negeri 1 Limau pada tahun ajaran 2020 dan 2021 dimulai pada tanggal 20 Juli 2020 dengan metode online atau daring menggunakan aplikasi Smart School Lampung Berjaya, yang mana aplikasi ini nanti akan didapatkan selama masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari di SMA Negeri 1 Limau. Tidak lupa Ibu sampaikan sedikit tips mengenai cara belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama, buatlah suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum pokok-pokok pembelajaran. Yang ketiga, belajar bersama. Yang keempat, metode mempersingkat kata-kata atau kalimat dalam setiap materi agar mudah dipahami. Selanjutnya yang kelima, belajar dengan praktek. Keenam, belajar rutin tapi tidak perlu berlama-lama. Yang terakhir atau 7, mengerti pelajaran tersebut atau materi tersebut, bukan menghafal. Demikian yang dapat Ibu sampaikan berkenaan dengan tata krama dan belajar yang efektif. Tapi sebelumnya sedikit kesimpulan yang akan Ibu jelaskan pada 2 materi ini. Semoga anak-anak masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Tata krama dan tips belajar efektif dan efisien itu menjadi sangat penting bagi diri sendiri ataupun pribadi seseorang. Orang yang mempunyai tata krama yang baik, belajar dengan cara yang efisien dan efektif, maka orang tersebut dianggap mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jika seseorang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berarti dia bisa membaca peluang. Kemungkinan besar orang yang mampu menyesuaikan diri dan membaca peluang adalah orang-orang yang akan sukses di kemudian hari. Nah, anak-anakku peserta didik baru SMA Negeri 1 Limau, yakinlah setinggi apapun impian Anda, jika Anda yakin dijalani dengan rencana yang matang, masuk akal, maka semua impian yang ada pada diri kalian akan terwujud. Saya sudah membuktikannya, banyak orang di luar sana sudah membuktikannya, dan sekarang adalah giliran Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.